sebagai aksi lanjutan dari Kemenaker, kita hari ini di Menko Perekonomian, betul ya? Hari ini kita melanjutkan aksi di Menaker. Tadi di Menaker sudah kita sampaikan dan memang tidak ada hasil yang memuaskan. Hanya kami mendapatkan informasi bahwa besok tanggal 18 November 2022 Kemenaker dan Kementerian Dalam Negeri akan mengundang seluruh gubernur se-Indonesia terkait tentang penetapan upah. Nah, apakah dipanggilnya seluruh kepala daerah provinsi itu untuk membahas atau pemerintah pusat memberikan kewenangan atas diskresi kepala daerah dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, justru akan memaksakan seperti yang sudah-sudah agar tetap melaksanakan PP 36 sebagai anak keturunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Kita lihat besok hasilnya kawan-kawan. Dan kita nanti akan lihat puncaknya pada tanggal penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum kota kabupaten. Hari ini kita dalam momentum upah setiap tahun, salah satunya kami dari daerah yang paling jauh dari Majalengka. Mana dari Majalengka? Angkat tangan. Mana? Pemerintah Jokowi telah menyeragamkan harga dari Jakarta sampai Papua. Betul nggak? Luar biasa. Jokowi pemerintah yang mampu menyamakan harga. Salah satu contohnya BBM. Sama BBM di Jakarta dengan BBM di Papua itu sama. Tetapi apakah sama pendapatan di Jakarta dengan pendapatan di Papua? Apakah sama pendapatan di Jakarta dengan pendapatan di Majalengka? Belum dipikirkan oleh Jokowi hari ini. Bahkan dalam momentum G20, Indonesia begitu bangga menjadi tuan rumah G20. Karena katanya yang namanya anggota G20 adalah kelompok negara-negara maju. Betul nggak? Kelompok negara maju. Syarat kelompok negara maju adalah memiliki per kapita yang tinggi. Tetapi alih-alih mendorong per kapita yang tinggi, faktanya Jokowi mengeluarkan PP 36 yang justru menekan upah lebih rendah nilainya dari nilai inflasi. Itu faktanya. Inilah keahlian Jokowi dalam mengelola bangsa ini. Dia pandai membuat pencitraan, tetapi eksekusinya sangat jongkok, kawan-kawan. Syarat G20 itu per kapita warga negaranya itu harus tinggi. Kalau syarat anggota masyarakatnya atau penduduknya per kapitanya tinggi, maka pendapatannya harus didorong lebih tinggi, bukan ditekan lebih rendah. Ini kan para pejabat yang di Menteri Perekonomian nih, salah satunya yang memformulasikan PP 36. Hari ini nilai inflasi 5,72%, itu tidak serta-merta kenaikan upah itu segitu. Kalau masuk ke formula PP 36, kalau inflasi 5%, maka kenaikan sudah pasti 2,5%. Padahal inflasi itu adalah nilai kemampuan daya beli masyarakat saat ini yang dihitung dari tahun ke tahun. Tetapi inilah keahlian pemerintah hari ini, bukan mendorong kenaikan, tetapi justru menekan kenaikan atau pendapatan upah masyarakat. Bagaimana ekonomi real tumbuh pasca COVID-19 selama 2 tahun. Alih-alih mendorong ekonomi real, justru pemerintah menaikkan BBM. Minyak goreng langka, tuh faktanya. Padahal kita negara agraris, penghasil sawit terbesar di Asia Tenggara ini. Tetapi kita kesulitan minyak goreng, bayangin coba, logikanya nggak nyambung.
penghasil CPO terbesar, tetapi warga negaranya kesulitan minyak goreng. Ya meren amun di Jakarta, kalau di Jakarta kesulitan minyak goreng, maklum meren, mungkin karena kebun sawitnya di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi. Tetapi ketika saya datang ke Kalimantan pun, warga Kalimantan pun sama. Ketika minyak goreng sulit, mereka tetap sulit, kawan-kawan. Jadi kita itu seperti tikus yang mati di atas lumbung padi, dan Anda bertanggung jawab atas itu semua. Jangan diam saja. Anda semua, para pembangun negeri ini, aparat salah satunya, harus bertanggung jawab atas kebobrokan negeri ini. Karena negara mengamanatkan kepada Anda semua, kepada kalian semua, melalui undang-undang harus meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Karena itu yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai bentuk pengejawantahan negara yang merdeka. Sekarang Indonesia merdeka enggak? Konflik perang Rusia dan Ukraina berpeluang besar bisa kita manfaatkan dengan membeli minyak. Tetapi ini beritanya cukup santer, Rusia itu menawarkan menjual minyak ke Indonesia lebih murah 30%. Tetapi apa? Indonesia tidak berani membeli minyak itu karena ada ketakutan dari negara adidaya lain. Ini membuktikan bahwa Indonesia kedaulatannya masih dipertanyakan. Ini membuktikan, kawan-kawan. Padahal Indonesia begitu bangganya menjadi anggota G20. Jangan sampai Indonesia yang kaya raya menjadi bancakan negara-negara maju. Jangan sampai itu, kawan-kawan. Maka kita sebagai anak bangsa mempunyai kewajiban melakukan kontrol sosial. Jadi kita ini bukan mau bikin gaduh, bukan mau mengerecoki, tetapi fungsi kita adalah melakukan kontrol sosial yang sudah pasti itu dilindungi oleh undang-undang, baik undang-undang dasar maupun undang-undang tentang penyampaian pendapat di muka umum. Bagaimana pelaksanaannya? Kita lihat saja hari ini. Kita datang dari daerah, dari Bandung Raya, dari Majalengka. Ada nggak para pejabat di Jakarta ini yang peduli terhadap para kesejahteraan buruh yang ada di Majalengka? Bahkan hari ini itu santer kampanye yang luar biasa bahwa Indonesia terang resesi, menghadapi resesi, banyak PHK di mana-mana. Tetapi kalau kita breakdown data itu, bahwa yang terkena PHK adalah habis kontrak, yang masih bekerja kemudian ditawarin PHK, setelah itu ditawarin lagi bekerja dengan status yang berbeda. Ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah dan kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha dan dilegalkan oleh pemerintah. Ada nggak yang peduli terhadap itu semua? Sampai dengan hari ini masih kita-kita lah yang peduli. Kita ini masyarakat lemah, maka butuh kekuatan lebih. Kekuatan lebih itu kami berharap ada di pemerintah. Kekuatan lebih itu kami berharap ada di pemerintah pusat dan daerah. Tetapi hari ini kami bingung kemana kami harus mengadu. Kami tidak ada ruang untuk itu. Bahkan dalam konteks upah dan pengupahan, Dewan Pengupahan Provinsi, Dewan Pengupahan Kota Kabupaten yang harusnya menjadi lembaga tripartit dalam menyelesaikan persoalan perburuhan, mengedepankan musyawarah mufakat, hari ini posisi itu terampas oleh kewenangan pemerintah pusat karena semua disentralkan. Padahal kita sudah mengedepankan otonomi daerah, dan kepala daerah dan daerah masing-masing itu mempunyai hak untuk meningkatkan warga negaranya di daerah. Tetapi hari ini demi kepentingan para pengusaha jahat, itu semua dirampas hak kita untuk musyawarah. Kenapa saya katakan dirampas? Dengan lahirnya PP 36, semua
dipusatkan di Jakarta dan harus dilaksanakan. Kalau kepala daerahnya tidak melaksanakan, maka sanksi sesuai dengan undang-undang kepemerintahan daerah. Itu bisa diskorsing itu. Mungkin bisa jadi nanti ada bupati dan wali kota diskorsing kayak di pabrik. Bayangin coba. Padahal kepala daerah itu melalui pemilihan. Maka kami dalam konteks hari ini agak sedikit sangat meragukan keberanian kepala daerah untuk menggunakan diskresinya. Logikanya sederhana. Ketika kepala daerah yang dipilih langsung saja oleh kita tidak berani keluar dari PP 36, apalagi hari ini banyak kepala daerah yang statusnya penunjukan langsung, yaitu pejabat, karena masa baktinya habis. Karena kita akan masuk pada pemilu serentak dan pilkada serentak. Yang dipilih langsung aja nggak berani, apalagi yang ditunjuk nanti. Wah, maka kami rasa ketidakpercayaan, rasa keraguan yang tinggi terhadap pemerintah hari ini cukup beralasan. Maka kami bermodalkan keyakinan, bermodalkan harapan besar di tengah-tengah kondisi yang sangat luar biasa ini, kami tetap menyuarakan perjuangan, harapan kita, bahkan serendah-rendahnya adalah aspirasi kepada pemerintahan pusat jika datang kami datang ke sini.